A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya ingin memberikan respon terhadap pernyataan Habib Bahar bin Smith memberikan statement yang menurut saya ngawur, kurang layak sebagai seorang Habib yang mengaku sebagai darah dagingnya Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad. Muhammad jaddak atau jaddi, Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak. Intinya banyak orang yang berspekulasi kenapa Kiai Imad memberikan statement untuk memberantas nasab batil para Habib-Habib atau orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad dengan cara tes nasab atau dengan tes DNA. Karena seperti ini, dan di video ini saya ingin mereaction salah satu video yang dimana Habib Bahar teriak-teriak memberikan statement kalau orang yang tidak mau menerima tentang adanya maulidan, maka orang itu lebih binatang daripada binatang. Ini statement apa-apaan, teman-teman? Coba kita simak seperti apa videonya dan kita akan berikan tanggapan. Saudara-saudara, lahirnya Nabi Muhammad, seluruh alam jagat raya bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Semuanya bergembira. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semua makhluk bergembira. Bahkan seekor anjing bergembira dengan lahirnya Nabi. Seluruh binatang-binatang bergembira dengan lahirnya Nabi. Anjing bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku beriman kepada Nabi, mengaku mengikuti sunnah dan ajaran Nabi, tapi dia tidak bergembira dengan lahirnya Nabi, dia tidak senang dengan maulidnya Nabi, itu orang bukan anjing, bukan. Terus apa? Itu orang lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Lebih anjing daripada anjing. Kalau kita tidak maulidan, artinya kita binatang karena tidak merayakan hari kelahirannya Nabi. Ini statement yang keluar dari seorang cucunya Nabi. Di mana-mana orang yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad, mengikuti ajarannya, meniru akhlaknya, meniru segala perbuatan Nabi Muhammad, itu namanya adalah cinta. Saya sendiri kalau perihal maulid Nabi, melihat orang-orang yang bergembira dengan maulid Nabi, berbagi rezeki, jelas itu meniru akhlak Nabi. Orang yang berbagi makanan dengan orang yang tidak mampu, itu jelas meniru Nabi. Berbagi buah-buahan dengan orang yang membutuhkan, itu jelas meniru Nabi. Dan juga berzikir, sholawat, itu jelas meniru Nabi. Ya, dan meniru Nabi, mencontoh Nabi, tidak harus setahun sekali, ulang tahun. Happy birthday ya Rasulullah. Happy birthday ya Rasulullah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tidak perlu setiap hari kita terapkan di hidup kita. Kalau kita punya rezeki, kita berbagi dengan orang miskin, kita berbagi dengan orang tidak mampu. Tetapi di balik itu semua, setelah saya nonton beberapa penjelasan dari orang-orang yang mengakui bahwa Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah orang yang merayakan Maulid Nabi, saya merasa tertolak di sana. Karena Nabi Muhammad sudah meninggal, teman-teman, tidak akan mungkin hadir. Bagaimana kita bisa meyakini kalau Nabi Muhammad hadir? Contohnya seperti Husain Ja'far ini yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad hadir ketika dibacakan maulid. Tidak dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW kecuali Nabi hadir di tempat itu. Kecuali Nabi hadir di tempat itu. Ada satu majelis gak percaya. Masa Nabi hadir beneran? Gak percaya? Bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup. Ditutup dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan maulid dibuka, ternyata pasirnya banyak injekan kaki. Dan itu injekan kaki dari Rasul SAW bersama keluarganya, sahabatnya dan orang-orang saleh. Nabi hadir. Nah, di situ jelas, teman-teman, arwah Nabi turun ke bumi lagi, keluar, menginjakkan telapak kakinya di muka bumi lagi. Ini akidah model apa, teman-teman? Berdakwah, mencontoh Nabi, itu mengingat Nabi, kelahiran Nabi Muhammad. Bukan berarti orang yang menolak maulid Nabi, mereka binatang. Mereka hanya tidak mau akidah Islam, memiliki keyakinan kalau Nabi Muhammad hadir ke tengah-tengah, lalu dites dengan pasir, Nabi hadir di sana. Ini yang perlu kita tentang, yang perlu kita luruskan. Nabi Muhammad sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi maulid Nabi di Indonesia itu sangat beragam. Ada yang mengadakan acara dangdutan, masih dengan Jasimah. ada
Ada yang mengadakan cewek nari-nari, joget-joget. Ada yang mengadakan pocong-pocongan. Ada penampakan pocong di acara maulid. Bahkan ada juga maulid Nabi dengan membuat patung-patungan. Patung kiai, patung naga, patung ular. Patung-patungan seperti ini nih videonya. Ini dalam rangka merayakan maulid Nabi. Apakah benar seperti ini bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad? Apabila ada bagian dari kita menolak acara maulid-maulid yang seperti ini, kita dituduh binatang. Kita lebih anjing daripada anjing. Ini perkataan apa yang keluar dari mulut seorang Habib? Bahkan Allah dan Rasulnya melarang siapapun mengucapkan atau memanggil manusia, sesama manusianya, dengan sebutan binatang. Tidak boleh menyebut manusia, memanggil manusia dengan sebutan binatang. Tiba-tiba orang yang mengaku cucunya Nabi Muhammad hanya perkara menolak maulid Nabi karena ada kemaksiatan di dalamnya, kita dibilang anjing. Ya, apabila maulid diadakan setiap hari, ya tidak apa-apa. Mengenang lahirannya Nabi Muhammad dengan cara apa? Mengikuti ajarannya, mengikuti tuntunannya, menghindari segala larangannya, menjauhi yang tidak diperkenankan olehnya. Bukan dengan merayakan setahun sekali maulid, habis itu kita dangdutan di sana, koploan, pocong-pocongan, bikin patung. Jangan sampai, wahai Habib, yang mengaku Habib. Coba kita selesaikan. Kira-kira ada bahasa apa lagi dari Mas Bahar ini? Anjing saja bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang di luar sana, mereka mengaku yang paling ikut sunnah. Ada ustadz-ustadznya, Khalid Basalama, Yazid Jawas, ustadz-ustadz Wahabi yang suka pakai celana cingkrang. Mereka berkata maulid bid'ah, maulid sesat, ini kafir, itu kafir, maulid syirik. Saudara-saudara, mereka orang-orang yang bodoh, mereka orang-orang yang dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk bergembira dengan lahirnya Nabi illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak senang dengan lahirnya Nabi. Iblis tidak bahagia dengan lahirnya Nabi. Ini ceramah model apa? Ini ceramah model apa ya Allah? Padahal sangat jelas di situ ya. Ustadz Khalid Basalamah dan lain sebagainya yang mereka klaim orang-orang Wahabi ini, mereka tidak mengingkari hari kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan mereka sangat cinta. Dengan apa? Orang-orang yang disebut Wahabi ini, mereka sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menyuruh orang buta pun untuk sholat ke masjid, mereka berbondong-bondong sholat ke masjid. Orang yang disebut Wahabi ini, hanya saja mereka ini menolak bentuk maulid, yang maulid-maulid itu ada di dalamnya seperti musikan dangdut, koplo, wanita nyanyi, syubhat-syubhat yang terjadi di sana, akidah-akidah yang kurang bisa dibenarkan, pemahaman-pemahaman yang kurang tepat. Mereka hanya menolak itu. Kalau mau maulid setiap hari, boleh mengenang Nabi Muhammad. Setiap hari adakan kajian. Begitu. Kalau kita hanya merayakan 1 tahun sekali, apa bedanya kita dengan orang non-muslim yang merayakan hari kelahiran Yesus atau hari kelahiran mereka sendiri dan lain sebagainya. Begitu. Mencintai Nabi Muhammad, bergembira, bersukaria ketika Nabi Muhammad lahir adalah dengan cara sholat tepat waktu, berjemaah di masjid, berdakwah dengan cara yang lembut, bukan sedikit-sedikit teriak, marah-marah, ngata-ngatain orang anjing, binatang. No, mana ada akhlak Nabi seperti itu. Ini adalah sesuatu yang saya pribadi menganggapnya sesuatu yang miris. Orang seperti Mas Bahar ini menolak Ustadz Khalid Basalamah, sedangkan gurunya Habib Rizik Syihab bergandengan tangan dengan Ustadz Khalid Basalamah dan dia membencinya. Ada apa?